Latar belakang pembuatan minuman ekoenzim dari kulit buah adalah untuk mengurangi sampah organik rumah tangga, sekaligus memanfaatkannya menjadi produk bermanfaat. Kulit buah yang biasa terbuang masih mengandung nutrisi dan enzim yang baik bagi tubuh. Melalui fermentasi, limbah ini dapat diolah menjadi minuman sehat, sekaligus mendukung upaya untuk menjaga lingkungan. Sekarang saya akan menjelaskan setiap peran bahan-bahan yang digunakan dalam proses fermentasi alami ekoenzim. Bahan-bahan yang digunakan untuk proses fermentasi adalah pertama-tama kulit buah. Kulit buah mengandung serat, nutrien, dan ragi liar alami. Selain itu, kulit buah juga berfungsi sebagai substrat atau media utama fermentasi. Yang kedua yaitu gula aren. Gula aren berperan sebagai sumber glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang menjadi makanan utama mikroorganisme. Gula aren juga menentukan kecepatan fermentasi, rasa, dan tingkat karbonasi. Yang terakhir yaitu air. Air menjadi medium yang memungkinkan mikroba menyebar dan bereaksi. Dan air juga melarutkan gula-gula dan zat-zat dari kulit buah untuk diolah oleh ragi dan bakteri. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi lengkap yang dialami oleh ekoenzim selama 5 hari. Pada hari pertama, kulit buah disikat dan direbus untuk menghilangkan kotoran dan senyawa pahit. Gula aren dilarutkan dalam air, lalu kulit buah dimasukkan. Ragi alami dari kulit buah mulai memecah gula. Reaksi utama yang terjadi pada hari pertama yaitu glukosa terpecah menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Hasilnya yaitu sedikit alkohol terbentuk, gas karbon dioksida mulai keluar dan minuman terjadi berkarbonasi. Hari kedua sampai hari keempat yaitu pembentukan asam. Bakteri asam laktat dan asetat mulai bekerja. Etanol diubah menjadi asam asetat dan asam laktat. Reaksi utama yang terjadi yaitu etanol yang disertai dengan oksigen berubah menjadi asam asetat. Hasilnya yaitu rasa asam mulai muncul dan manis berkurang. Pada hari terakhir yaitu hari kelima, gulanya hampir habis, asam stabil dan karbonasi ringan terbentuk. Dan setelah itu kadar alkohol biasanya rendah, biasanya di bawah 1 atau 2%. Kesimpulannya yaitu kulit buah berperan sebagai sumber mikroba dan nutrien. Gula aren berperan sebagai bahan bakar fermentasi dan pemberi rasa, dan air berperan sebagai medium reaksi. Proses ini menghasilkan minuman probiotik ringan, sedikit berkarbonasi, dan asam manis alami. Demikianlah penjelasan mengenai proses fermentasi kulit buah dengan gula aren dan air. Semoga pemaparan ini dapat menambahkan wawasan kita mengenai pemanfaatan limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Saya Devi Nicholas, izin pamit undur diri. Pada eksperimen ekoenzim, saya menggunakan kulit lemon sebagai bahan eksperimen saya. Minuman ekoenzim mirip seperti minuman soda, dengan sedikit gas dan masih memiliki bau lemon yang sangat kuat. Dan rasanya seperti ada serat-serat, tetapi rasa lemonnya sangat kuat. Minuman ekoenzim berubah menjadi sebuah rudal balistik antar negara. Gasnya sangat-sangat kuat hingga dapat memantingkan dan menghilangkan satu tutup botol. Dan bau lemonnya menjadi sangat kuat. Minuman ekoenzim tersebut menjadi gunung meletus. Ketika saya membuka tutup botolnya, minuman tersebut menyemburkan airnya, tetapi karena saya memiliki refleks yang lebih cepat dari cahaya, jadi saya bisa menghindari kejadian tersebut. Dan bau lemonnya menjadi sedikit berkurang, tetapi masih sangat kuat. Minuman ekoenzimnya kembali menjadi rudal balistik dengan gasnya yang cukup kuat yang telah mengorbankan satu tutup botol lagi. Dan pada hari ini bau lemonnya semakin kuat dan bertambah ada bau-bau yang cukup asing. Minuman ekoenzim mirip seperti hari keempat, memiliki jumlah gas yang masih kuat, tetapi bau lemonnya yang berkurang.
Pada hari pertama, belum ada perubahan yang signifikan dari setelah dibuat. Pada hari kedua, ekoenzim sudah mengeluarkan gas, yang berarti permulaan dari fermentasi dan beraroma seperti jeruk. Pada hari ketiga, air sudah mulai mengeruh, lebih berkarbonisasi, dan beraroma jeruk manis. Pada hari keempat, masih sama seperti hari ketiga, tidak ada banyak perubahan. Pada hari kelima, aroma jeruk lebih terkonsentrasi dan karbonisasi telah berhenti. Pada hari ketujuh, ekoenzim disaring, kembali berkarbonisasi dan beraroma tidak enak dibandingkan aroma sebelumnya. Pada hari pertama, kulit jeruk masih mengambang dan airnya masih berwarna coklat. Hari kedua, kulit jeruk masih mengambang dan airnya sudah berubah warna menjadi oranye tua, serta aromanya masih seperti jeruk. Hari ketiga, kulit jeruk masih mengambang. Warna air mulai berubah warna menjadi oranye kekuningan, dan aroma masih seperti aroma jeruk. Hari keempat, sebagian dari kulit jeruk telah jatuh ke alas botol tersebut. Warnanya masih oranye kekuningan dan aromanya sudah mulai membau. Hari kelima, semua kulit jeruk telah jatuh ke alas botol. Warna air masih oranye kekuningan dan aroma makin membusuk. Hari keenam, aroma minuman sudah menjadi bau yang tidak enak dan muncul partikel-partikel tidak diketahui. Hari ketujuh, minuman telah disaring, memisahkan kulit dengan airnya. Aroma bau sekali, dan airnya juga berubah warna menjadi kuning muda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan saya selama 5 hari dalam proses fermentasi kulit pisang dengan gula aren. Pada hari pertama, cairan tampak masih jernih, tidak terlihat adanya aktivitas fermentasi. Gas belum terbentuk dan aroma yang tercium adalah bau kulit pisang yang masih sangat kuat dan segar. Pada hari kedua, mulai terlihat adanya gelembung-gelembung gas kecil di permukaan cairan, yang menandakan fermentasi telah dimulai. Aroma yang awalnya kuat berubah menjadi sedikit lebih manis. Sudah terlihat jelas di botolnya bahwa sudah ada karbonasi, walaupun dikit. Pada hari ketiga, aktivitas gas meningkat signifikan. Gelembung-gelembung terlihat banyak. Aroma berubah menyerupai bau pisang yang lebih matang dengan sedikit nuansa coklat, yang menandakan proses penguraian gula semakin aktif. Selain itu, tekanan dalam botol sudah meningkat saat dibiarkan selama 18 jam. Hingga saat dibuka, tutup botolnya saking besar tekanannya mental. Pada hari keempat, aktivitas gas mulai berkurang dan gelembung tidak sebanyak sebelumnya. Aroma tetap sama seperti hari ketiga dan tidak mengalami perubahan berarti. Pada hari kelima, cairan kemudian disaring untuk memisahkan padatan. Aroma berubah menjadi lebih asam, yang menunjukkan pembentukan asam telah dominan. Selain itu, aktivitas gas semakin berkurang, sehingga karbon dioksida yang dihasilkan sudah semakin berkurang. Berdasarkan pengamatan selama 5 hari, proses fermentasi menunjukkan tahapan perubahan aroma dari bau kulit pisang segar menjadi manis, kemudian coklat, dan akhirnya asam. Aktivitas gas terbentuk mulai hari kedua, mencapai puncaknya pada hari ketiga, dan kemudian menurun pada hari keempat hingga hari kelima. Perubahan ini menandakan bahwa mikroorganisme telah memanfaatkan gula aren sebagai sumber energi dan menghasilkan gas karbon dioksida serta asam sebagai produk fermentasi. Kesimpulan. Jadi secara singkat, pembuatan minuman ekoenzim dari kulit buah itu merupakan cara sederhana namun bermanfaat untuk mengolah limbah organik rumah tangga. Proses fermentasi yang melibatkan kulit buah, gula aren, dan air tidak hanya menghasilkan minuman probiotik dengan rasa asam manis, alami, dan sedikit karbonasi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi sampah.
memanfaatkan kembali sumber daya masih bergizi, serta mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.